Halo, selamat pagi anak-anak. Anak-anak kelas 2. Hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Hari ini kita sudah memasuki semester 2. Anak-anak masih tetap harus belajar dari rumah masing-masing. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Hari ini Bu Siska dan Suster Clara mengajak anak-anak untuk mempelajari dua pelajaran, yaitu pelajaran 14 dan 15. Silahkan anak-anak menyiapkan buku cetaknya, alat tulisnya. Kita akan mempelajari tentang orang beriman melaksanakan perintah Allah, dan beriman berarti berbuat demi Allah. Baik, hari ini Ibu juga akan menyinggung sedikit terkait pembelajaran kalian pada minggu lalu, yaitu pelajaran 13 tentang iman adalah anugerah. Maka sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita ambil sikap duduk yang baik. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita bacakan bersama-sama doa yang sudah ada di slide anak masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dapat kembali berkumpul untuk belajar bersama. Berkatilah kami agar kami mampu mengikuti pelajaran dengan baik dan mampu melakukan serta melaksanakan semua perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Nah, Suster akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita akan bersyukur atas iman Kristiani sebagai anugerah Allah. Yang kedua, percaya diri dalam mengungkapkan iman Kristiani sebagai anugerah Allah. Dan mengenal makna iman Kristiani sebagai anugerah Allah. Oke. Nah, anak-anak, sebelum menginjak ke pelajaran 14, Bu Siska akan mengingatkan kembali tentang pelajaran 13 kemarin, di mana anak-anak mempelajari pelajaran 13, yaitu iman adalah anugerah dari Allah. Iman atau kepercayaan kita ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemarin anak-anak juga mempelajari tentang cerita dari Santo Agustinus. Anak-anak, apabila di rumah belum membaca kisah tentang Santo Agustinus, anak-anak nanti membaca tentang kisah hidup Santo Agustinus, di mana dalam cerita tersebut, di dalam ringkasan juga sudah dijelaskan bahwa pada awal mula ketika masih kecil, Santo Agustinus ini hidupnya jauh dari Tuhan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ibunya, siapa ibunya? Santa Monica. Santa Monica tekun berdoa supaya Agustinus ini dekat dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan pada akhirnya Santo Agustinus ini menjadi orang yang tergerak hatinya, kemudian dekat dengan Tuhan, mau melaksanakan perintah-perintah dari Tuhan. Itu sekilas tentang pelajaran kita pada pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita menginjak pelajaran 14. Anak-anak silahkan dilihat. Di dalam slide anak-anak di situ ada gambar. Ada gambar yang pertama itu adalah Bapak Abraham dan istrinya Sarah dan keponakannya bernama Lot, di mana dia mendapat panggilan dari Tuhan supaya meninggalkan kampung halamannya, dan Bapak Abraham juga melaksanakan perintah itu. Kemudian ini adalah yang kedua dan ketiga, ini adalah yang akan kita bahas hari ini, di mana Bapak Abraham mempersembahkan anaknya. Nah, ini akan dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan. Ini sedang berjalan menuju ke bukit yang akan dipakai untuk mempersembahkan. Dan di sini juga kita lihat bersama-sama gambar di mana Bapak Abraham akan mempersembahkan anaknya. Seperti itu. Nah, tokoh selanjutnya, tokoh yang melaksanakan perintah dari Allah. Itu gambar apa ya? Gambar siapa ya? Gambar dari Bunda Maria. Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Nah, kita bisa melihat
di mana ketika Bunda Maria mendapatkan kabar dari malaikat karena ia akan mengandung dan melahirkan juru selamat. Nah, Bunda Maria di sini taat, percaya kepada Allah, dan ia menerima semua perintah, semua yang dikatakan oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Nah, sekarang untuk mempermudah memahami tentang apa yang akan kita pelajari, Ibu akan mengajak anak-anak untuk melihat, menyimak, yaitu kisah dari Bapak Abraham mempersembahkan Ishak, yaitu anaknya. Mari anak-anak kita perhatikan. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. Tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak. Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan
kisah dari Abraham bersama Ishak anaknya. Kita patut bersyukur kepada Allah karena telah memanggil kita untuk diselamatkan. Allah meminta kita juga untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Dengan melaksanakan perintah Allah, sebenarnya kita telah berusaha untuk menolong sesama, terutama orang tua kita. Ada banyak orang melaksanakan perintah dari orang tuanya meskipun banyak risiko yang dihadapinya. Namun, mereka percaya bahwa ada pertolongan dari Allah. Abraham pun mau melaksanakan perintah Allah karena ia taat kepada kehendak Allah. Seperti Bunda Maria juga yang mau taat dan melaksanakan perintah Allah karena ia percaya kepada Allah yang selalu menyertainya. Kita pun dapat meneladan Abraham dan Bunda Maria dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kepada kita. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Selanjutnya kita akan melihat pelajaran 15, yaitu beriman berarti berbuat demi Allah. Anak-anak, Yesus rela wafat di kayu salib karena cintanya kepada Allah dan manusia. Kematian Yesus di kayu salib membantu kita memperoleh keselamatan secara cuma-cuma karena kemurahan Allah. Yesus diperlakukan sebagai penjahat yang melakukan perbuatan yang paling jahat. Pengorbanan Yesus untuk umat manusia itu pun diteladani oleh Santo Tarsisius yang mengorbankan dirinya untuk melayani orang lain. Ia menawarkan dirinya untuk membawa komuni kudus kepada para narapidana Kristen yang ada di penjara. Karena jika uskup yang membawa komuni kudus, mudah sekali orang akan menangkap uskup. Namun, Santo Tarsisius ketahuan oleh teman-temannya dan ia dipukuli sampai meninggal dunia sambil tetap mempertahankan sakramen Maha Kudus yang dipegangnya. Marilah anak-anak kita simak kisahnya dari slide video kisah Santo Tarsisius. Marilah kita saksikan. Anak-anak bisa membacanya dari layar video tersebut karena tidak ada suaranya.
Baik anak-anak, setelah anak-anak memerhatikan kisah tentang Santo Tarsisius, sekarang ibu akan memberikan peneguhan terkait dengan apa yang telah anak-anak simak. Santo Tarsisius adalah seorang martir awal gereja Kristen yang hidup pada abad ketiga. Dia adalah seorang pelayan akolit atau putra altar atau misdinar ya. Ia rajin sekali mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Tarsisius suka membantu pastor dan juga Bapa Suci karena pada waktu itu agama Kristen di Roma dilarang oleh Kaisar Valerianus. Orang Kristen dilarang untuk merayakan misa atau Ekaristi. Jika orang Kristen ketahuan merayakan misa, mereka akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Maka orang-orang Kristen biasanya merayakan misa di katakomba. Tarsisius membantu Bapa Suci menghantar hosti kudus ke penjara karena orang-orang Kristen di penjara ingin menerima tubuh Yesus. Santo Tarsisius tetap mempertahankan hosti kudus karena itu adalah Yesus sendiri. Ia dipukul oleh teman-temannya karena ia tidak mau memberikan hosti kudus kepada teman-temannya. Karena teman-temannya mencurigai dia sebagai pengikut Yesus, maka ia pun dipukul sampai meninggal. Nah, di dalam buku cetak anak-anak, selain membaca kisah tentang Santo Tarsisius, anak-anak juga bisa melihat tentang kisah di mana Yesus disalibkan. Yesus dijatuhi hukuman oleh Pilatus. Pilatus kemudian menyerahkan Yesus kepada para serdadu untuk disalibkan. Yesus memikul salib dari kota Yerusalem ke Golgota, sebuah bukit di sekitar kota Yerusalem. Golgota artinya tempat tengkorak. Yesus bersedia disalib karena ia mau menyelamatkan manusia dari dosa. Kematian Yesus disalib memberi kemenangan kepada kita. Salib Yesus bukanlah tanda penderitaan, tetapi kemenangan bagi kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kita telah banyak sekali belajar tentang bagaimana iman berarti berbuat demi Allah, kemudian iman berarti melaksanakan perintah Allah. Nah, seperti itu. Maka kita diminta untuk rela berkorban bagi orang lain seperti Santo Tarsisius yang rela mengorbankan dirinya untuk mengantar hosti kudus kepada orang-orang di penjara. Selain itu, kita juga bisa belajar dari Bapak Abraham dan juga Bunda Maria, yang mana mereka adalah tokoh-tokoh yang mau menerima, melaksanakan apa yang dikehendaki, apa yang diperintahkan oleh Allah. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada minggu ini. Sampai bertemu kembali minggu depan di materi selanjutnya. Tuhan memberkati.